Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Prodi Sosiologi Agama. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan apa itu teori prasangka dan diskriminasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edi Irawan. Saya Sinta Dekaintari. Di sini kami tidak berdua saja, kami akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mau tahu kesemuanya? Ikuti kami. Ya, baik teman-teman, pada diskusi siang kali ini kita akan membahas tentang prasangka dan diskriminasi. Nah, jadinya seperti yang kita ketahui bahwa prasangka ialah sikap yang cenderung negatif terhadap kelompok lain hanya berdasarkan anggota kelompoknya gitu. Seperti contoh yang kemarin bom di Bali itu pelakunya adalah umat muslim yang berjenggot lebat. Dan nah, jadinya orang itu akan cenderung menilai bahwa umat Islam yang berjenggot, terutama yang berjenggot lebat, akan mempunyai niat buruk atau pelaku terorisme gitu. Nah, jadinya prasangka secara lebih spesifik adalah kecenderungan untuk menilai seseorang hanya berdasarkan populasi pada umumnya gitu. Seperti contoh ras, etnis, budaya dan juga suku gitu. Nah, jadinya dalam kamus sosiologi itu menjelaskan bahwa prasangka kelas, yakni sikap diskriminatif yang terselubung terhadap gagasan atau objek tertentu gitu. Nah, jadinya seperti contoh ya, kalau kita lihat di masyarakat, bahwa di masyarakat itu ada pembagian kelas, ada namanya kelas atas, ada namanya kelas bawah gitu. Jadinya ketika kelas atas bergaul sama kelas bawah, maka kelas bawah ini cenderung akan beranggapan bahwa kelas atas ini memanfaatkan kelas bawah. Sebaliknya, ketika kelas bawah bergaul sama kelas atas, maka kelas atas juga akan berprasangka kepada kelas bawah bahwa nanti barangnya bisa dicuri gitu. Nah, jadinya prasangka itu pada umumnya adalah sikap yang cenderung negatif terhadap kelompok lain gitu. Ada beberapa ahli mendefinisikan prasangka itu berdasarkan dari sudut pandangnya, yaitu yang salah satu yakni Serep menyatakan bahwa prasangka sosial merupakan sikap negatif para anggota suatu kelompok berasal dari norma mereka yang pasti kepada kelompok lain beserta anggotanya. Ada 3 komponen dasar prasangka itu. Yang pertama yakni perasaan, yang kedua yakni kecenderungan untuk bertindak, dan yang terakhir yakni adanya suatu pengetahuan terhadap objek prasangka tersebut. Nah, jadinya selain yang tadi definisi prasangka itu kayak gimana, apa yang dimaksud dengan prasangka itu, ada juga komponen pendukung prasangka itu. Yang pertama yakni stereotip, yang dimana dari stereotip ini timbullah prasangka itu. Nah, jadi setelah munculnya prasangka itu akan terjadi jarak sosial gitu teman-teman. Nah, setelah jarak sosial itu terjadi, maka sikap diskriminatif atau kejahatan lain itu akan cepat muncul gitu. Itu yang diungkapkan oleh Vertingga gitu teman-teman. Nah, jadinya gimana Mbak Yolanda tentang tanggapan prasangka tersebut? Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh saudara Edi tadi, bahwa prasangka itu merupakan sifat yang negatif yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Nah, di samping hal itu terdapat juga bentuk-bentuk prasangka yang dimana diantaranya ialah antikolisis. Nah, dimana antikolisis ini itu merupakan gosip atau humor yang bertujuan untuk
menyinggung atau menyindir ke kelompok-kelompok tertentu? Seperti yang kita ketahui, kita kan sedang berada di dalam kawasan perkuliahan, dan di kawasan perkuliahan itu pasti ada persirkelan kan, antar kelompok gitu. Nah, jika ada percekcokan atau saling menyindir antar circle itu, apakah bisa disebut juga tentang Anti-koalisis itu? Ya, itu sendiri. Nah, iya, jadi benar ya apa yang dikatakan tadi itu, apalagi terlebih kita ini dalam ruang lingkup kuliah begitu kan, masih muda, masih darah muda lah begitu istilahnya. Jadi pasti ada, bukan sih tidak semua, tapi mungkin ada kelompok-kelompok tertentu atau bahasa gaulnya itu punya geng, punya circle zaman sekarang itu kan. Nah, jadi itu merupakan contoh dari anti-koalisis ini. Nah, kenapa dikatakan sebagai contoh? Karena pasti misalnya di dalam satu kelas itu mempunyai, anggaplah ada tiga circle begitu kan. Yang ini nggak suka sama yang ini, tahu kamu kayak gini-gini, pas masuk nanti yang itu baru mereka kayak ngomong kayak seolah-olah menyindir gitu, kayak menyinggung kelompok yang satunya begitu. Jadi itu timbul itu karena mungkin ada rasa iri, ada rasa tidak suka, mungkin atau ada kesalahan yang pernah mereka lakukan yang mereka tidak sadar menyinggung kelompok yang lain begitu. Jadi timbullah rasa tidak suka itu, akhirnya saling sindir, saling bergosip kayak gitu-gitu. Itu merupakan contoh dari anti-koalisis tersebut begitu. Nah, di samping selanjutnya di sini selain anti-koalisis ada juga yang dinamakan avoidance. Nah, di mana avoidance ini itu jika prasangka intens, maka individu yang berpasangan akan berusaha menghindari objek pasangannya. Contohnya di sini itu ialah seperti menghindari kontak mata. Nah, di mana hal ini itu tidak membahayakan siapapun, akan tetapi memberikan efek rasa tidak nyaman kepada kelompok-kelompok tertentu begitu. Selanjutnya ialah diskriminasi. Nah, di mana tindakan diskriminasi ini itu yang merupakan individu yang berprasangka itu membuat perbedaan yang jelas terhadap kelompok-kelompok tertentu begitu. Di antara kelompok orang yang disukainya maupun yang tidak disukainya. Seperti contoh itu dalam ruang lingkup pekerjaan, perumahan, sekolah dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh itu dalam ruang lingkup pekerjaan itu kan ada profesi seseorang menjadi pilot. Nah, di dalam profesi seseorang menjadi pilot ini dianjurkan itu bagi laki-laki bukan perempuan, karena dianggap mungkin perempuan itu tidak terlalu mampu untuk menanggung tanggung jawab dan beban-beban yang akan diberikan. Tugas seorang pilot itu tidak mampu diberikan sepenuhnya kepada perempuan, mungkin berpikirnya karena lemah atau apa kan. Nah, di sini itu sudah terjadi tindakan diskriminasi, di mana terjadinya perbedaan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin begitu. Jadi mereka beranggapan bahwa menjadi seorang pilot itu harus merupakan laki-laki karena lebih mampu, lebih kuat mungkin untuk menanggung untuk bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan seseorang menjadi pilot begitu. Nah, selanjutnya di sini itu ialah ada serangan fisik ya. Nah, di mana serangan fisik ini itu dalam kondisi fisik seseorang sudah tinggi, orang-orang yang memiliki prasangka bisa melakukan serangan fisik terhadap kelompok tertentu, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi gini Mbak, saya pernah membaca juga tentang 4 teori tentang teori utama tentang prasangka itu sendiri. Yang pertama itu teori konflik kelompok realistis. Teori ini beranggapan bahwa prasangka timbul dari kenyataan adanya persaingan antar kelompok. Terus yang kedua itu teori belajar sosial yang beranggapan bahwa prasangka timbul dari proses mempelajari norma sosial yang berlaku. Dan yang ketiga itu teori kognitif. Teori ini beranggapan bahwa prasangka timbul dari faktor kognisi sosial yang sederhana seperti kategorisasi dan penonjolan. Dan yang terakhir itu teori psikodinamika. Teori ini beranggapan bahwa prasangka timbul dari dinamika kepribadian individu yang khas. Selanjutnya sebab lain terjadinya prasangka.
secara tidak sadar orang yang berprasangka ini kekurangan pengetahuan dan pengertian akan faktor-faktor kehidupan yang sebenarnya dari kelompok atau golongan orang yang diprasangkai itu, sehingga dengan mudah memberikan stereotip tertentu pada mereka. Secara sadar orang menginginkan keuntungan untuk dirinya atau kelompok atau golongan apabila memupuk prasangka sosial itu, misalnya menginginkan keuntungan antar golongan atau kelompok. Ya, jadinya seperti yang kita ketahui, seperti contoh zaman penjajahan di antara yang satu sama yang lain. Dulu kan ceritanya Belanda ini menginginkan keuntungan kepada untuk Indonesia ini, dia ingin mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadinya di antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lain diadu domba gitu, sehingga kerajaan yang satu berprasangka ke kerajaan yang lain, prasangkanya bahwa dia akan diserang gitu, kayak gitu ya Pak. Selain teori itu, tentunya kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengurangi prasangka sosial tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa prasangka sosial itu bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, akan tetapi tumbuh dan berkembang selama proses pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi, baik itu dengan jalan sugesti, imitasi, identifikasi maupun simpati. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya itu perlu kita perhatikan agar dapat menguranginya dengan beberapa usaha. Seperti yang pertama itu memberikan pendidikan yang intensif sejak mulai, baik itu pendidikan di dalam keluarga, masyarakat, ataupun perkumpulan-perkumpulan organisasi, dengan menghindarkan ajaran-ajaran yang dapat menimbulkan prasangka sosial. Kemudian yang kedua yaitu ada memberikan penerangan yang seluas-luasnya dengan mempergunakan komunikasi media massa seperti koran, radio, TV, dan lain-lain. Terutama penerangan terkait segi-segi negatif dari prasangka sosial tersebut. Kemudian yang terakhir yakni ada mengusahakan adanya interaksi yang intensif antara golongan atau kelompok sehingga mampu melenyapkan stereotip ataupun prasangka sosial antara golongan ataupun kelompok tersebut. Nah, selain dari prasangka sosial ada juga diskriminasi, yang dimana diskriminasi ini adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil dan berbeda atas dasar karakteristik dari seseorang ataupun kelompok tersebut. Nah, selain dari diskriminasi ini menyangkut suatu perbuatan, diskriminasi ini juga menyangkut perilaku, khususnya perilaku negatif yang ditunjukkan kepada orang-orang atas keikutsertaannya terhadap kelompok atau anggota tertentu. Betul yang dikatakan tadi bahwa diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok. Namun di sini ada bentuk-bentuk diskriminasi. Yang pertama itu ada seksisme. Yang di sini seksisme adalah prasangka dan anggapan bahwa salah satu jenis kelamin itu lebih superior atau lebih baik daripada jenis kelamin yang lain. Kendati seksisme ini dapat menjangkiti laki-laki dan perempuan, namun seringkali perempuan adalah korban seksisme di kehidupan masyarakat, misalnya melalui anggapan di atas bahwa laki-laki itu lebih cocok atau lebih bagus menjadi pemimpin daripada seorang perempuan, karena laki-laki itu dianggap lebih mampu berpikir secara logis, sementara perempuan itu lebih mengutamakan perasaan atau emosinya. Nah, yang kedua di sini ada rasisme. Rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Rasisme ini juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok
terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut ras. Gagasan ini juga meyakini bahwa ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya yang membuat beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lain. Baik, yang terakhir di sini cara mengatasi diskriminasi. Yang kita ketahui, diskriminasi adalah tingkah laku yang muncul akibat dari ketidaksukaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu, sehingga diskriminasi dan prasangka itu muncul. Dan yang paling perlu dilakukan adalah yakni kita menghormati, menghargai suatu perbedaan yang ada, seperti di negara Kepulauan Nusantara ini yang dimana berbagai macam suku, ras, budaya yang berbeda. Maka dari itu kita bisa dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi diskriminasi adalah tingkah laku seseorang yang timbul akibat ketidaksesuaian seseorang terhadap suatu kelompok sehingga terbentuknya yakni diskriminasi dan prasangka yang timbul pada seseorang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah seperti kita menghormati, menghargai setiap perbedaan yang ada, seperti di negara kita ini, di Indonesia yang berbagai macam suku, berbagai bentuk suku, ras, dan ada yang berbeda. Namun kita ini harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Kita tidak membedakan. Maka dari itu